Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Kali ini sebelumnya semoga saja saudaraku dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, tanpa suatu arah apapun, dan kita saling mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, rezeki bertambah banyak. Langsung saja. Di sini kita melakukan perbaikan mesin cuci Samsung 1 tabung pintu samping atau pintu depan. Modul mati total. Setelah saya cek itu permasalahan ada di IC ini, LN apa ini ya, IC regulator ini, IC regulator kaki 7, IC regulator kaki 7 yang posisinya ini sudah saya lepas ini. Jadi ini gini, kenapa saya tidak melakukan video dari awal, karena saya tidak mau dikatakan hoax atau tutorial pembodohan atau bagaimana. Jadi saya uji coba dulu, saya tes dulu, kemudian ketika sudah fix baru saya videokan. Intinya seperti itu. Jadi saya tidak mau dikatakan Mas Eko Oprek Official pembohong, seperti itu istilahnya. Jadi banyak tutorial-tutorial yang memang tidak menjelaskan detail atau tidak mengeluarkan trik atau tipsnya, tapi hanya membuat video-video sehingga banyak komentar-komentar yang negatif. Sudah saya terapkan tapi malah mengeluarkan bunga api, mengeluarkan jin, asap, atau dan lain-lain. Mungkin tutorialnya kurang lengkap atau mohon maaf bisa dibilang hoax. Nah, karena ini sudah saya terapkan atau sudah saya uji coba, jadi hasilnya, jadi saudaraku tinggal petik buahnya saja, maksudnya seperti itu maksud saya. Nah, ini untuk tipenya ini bentar, kurang ini ya, tulisannya di sini. Untuk tipenya enggak begitu kelihatan ya, apa mungkin saya coba saya buka aja karet silikonnya biar nanti tidak salah paham. Jadi saudaraku bisa apa ya istilahnya, tidak ribet. Jadi ini tepat seperti mode yang diperbaiki nih. Jadi ini 2000 tulisan dari awal ya, DC 41002003B 2015 0105. Nah, di sini ED 00100260 garing versi 0.81 ya. Ini ada CBSES 327 kali 88,5, terus apa ini, PCBSES 327 kali 197. Nah ini mungkin PCB power supply sama PCB panel depan ya. Nah yang penting intinya apa? Intinya modulnya seperti ini ya, teliti dengan baik ya.
Nih, nah modulnya seperti ini. Nah, tadi sudah saya cek bahwasanya permasalahan di regulator atau power supply inti. Power supply inti ini mengeluarkan tegangan 5 volt dan 12 volt ya, 5 volt dan 12 volt. Nih trafo ini kondisi di mesin cuci normal, kondisi ditancapkan ke ini, ke apa, ditancapkan ke listrik itu dia standby ya, standby. Nah, intinya seperti itu. Nah, standby-nya itu karena apa ya? Karena ini, karena power supply di sini. Ini tadi sudah saya cek, termasuk kapasitor, resistor, terus ini nanti saudaraku kalau ngecek ya lewat bagian belakang. Pertama ini kapur, kemudian ini termistor ya, kemudian kapasitor, terus resistor, dioda. Dah, itu saja. Kalau yang lain-lain enggak pernah rusak atau jarang ada kerusakan. Nah, seperti itu ya. Terus setelah ditelusur untuk catu awalnya itu pertama di sini, ini berarti ini ya, ini. Jadi nanti listrik, untuk pengetesan listrik masuk sini karena ini. Terus yang satunya ada R, terus sini masuknya ini ya, ini masuknya ini. Jadi bentar. Jadi untuk listrik itu nancapnya pengetesan itu masuknya sini yang pertama, terus yang kedua ini bagian belakang ini. Nah, bentar saya rapikan biar tidak ada jinnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya untuk pengecekan awalnya jalur-jalur. Nah, setelah saya cek itu masuk ke dioda brid ini, masuk 220 sudah aman ya, berarti tidak ada komponen yang bermasalah. Terus outputnya menggunakan DC itu saya cek juga aman outputnya. Nah, kemudian saya menggunakan di IC ini kita lepas, kita buang ya, menggunakan ini gacun ya, menggunakan gacun. Untuk warna gacun itu hitam, merah sama biru. Nah, banyak tutorial di YouTube itu kabel biru tidak digunakan. Makanya kabel biru itu yang seharusnya kan masuknya ke ini ya, masuknya ke optocoupler atau pengatur tegangan ya. Tapi rata-rata di tutorial yang video-video yang lain itu tidak dipasang. Jadi cuma hitam ke min ya, keluaran dari dioda brid min, dan plusnya ke trafo. Jadi cari kaki IC yang menuju ke trafo itu dipasang kabel gacun merah. Rata-rata itu biru tidak dipasang, padahal sangat penting. Nah, taunya penting atau tidak itu makanya di sini saya pasang voltase display ya, 7 segmen saya pasang di sini biar saudaraku melihat langsung, bisa menonton langsung apakah yang saya katakan benar. Makanya banyak yang mengatakan keluar asap atau apa itu. Nah, bentar, sudah saya tancapkan, jadi nanti waktu penyambungan optocoupler ini ke gacun itu tidak terlalu lama. Nah,
Nih sekarang ada yang bilang untuk misalkan biru tidak dipasang, pengaturan voltasenya di trimmernya ini atau trimpotnya ini. Tapi jangan salah, kebutuhan modul ini cuma 5 volt dan 12 volt. Sekarang kita tes, kita coba. Saya tancapkan ke listrik. Ini kabel biru belum dipasang ya. Nah, di situ mengeluarkan 10 dan 26 ya. Oke. Nah, ada yang bilang trimmer diputar ke kiri sampai penuh. Nah, ini saya putar ke kiri sampai penuh. Ini mentok ya. Ini mentok ke kiri, mentok. Tes lagi. Saudara lihat 6 dan 17 volt. Ini saya kembalikan ke posisi semula. Nah, kemudian ini saya kembalikan ke posisi semula. Sebelum saya pasang ke optocoupler, kita tes dulu ya. Nah, itu 11,29. Sekarang optocoupler saya pasang. Solder belum panas ternyata. Solder belum panas. Jadi fungsi kabel biru itu kita nanti tidak perlu ngeset gacun ya. Nanti otomatis karena di sini sudah ada pengontrol tegangannya. Pengontrol tegangan supaya gacun itu mengontrol IC regulator atau trafo biar keluarnya itu 5 dan 12. Nah, bentar, ini belum panas ini. Oke, sudah panas. Kita pasang. Nah, optocoupler ini saya tarik biar rapi. Nah, optocoupler ini Bang, di sini kan banyak optocoupler 1, 2, 3, 4. Kenapa yang dipilih ini? Karena optocoupler yang paling dekat dengan trafo itu ya ini. Nah, gitu aja enak ya. Atau kalau kalian saudaraku bisa melihat jalurnya aja lah. Jalurnya ini yang apa? Jalur terdekat dengan jalur trafo output ya ini, yaitu optocouplernya. Nah, ini tadi saya tidak ini ya. Saya coba kita nyalakan. Nah, dia langsung otomatis 5 volt dan 12 volt. Kelihatan enggak? Oh, 5 volt ini. Oh, 5 volt 12 volt ya. 5 volt 12 volt. Padahal saya tidak merubah apa namanya gacun. Tadi sebelum optocoupler dipasang, dia outputnya berapa tadi? Makanya tadi saya tidak berani menyalakan lama. Nanti bahayanya di bagian output sini, output trafo, nanti mungkin ada yang meledak atau terbakar karena over voltage. Tapi karena ini sudah pas 5 volt 12 volt, jadi saya berani menyalakan lama seperti sekarang ini. Begitu saudaraku ya. Jadi pemasangan gacun itu kalau memang saudaraku tidak ngecek, karena ini kan real ya, real karena ini ada kontrol voltasenya, jadi ini real, tidak ada bohong-bohongan bahwasanya kenapa dari pabrik itu modul ada optocoupler ya. Fungsinya optocoupler itu untuk mengatur atau membatasi tegangan supaya dia tetap stabil di angka yang dikehendaki, yaitu 5 volt dan 12 volt. Mas Eko, itu kenapa kok
yang sebelah 5 volt, yang sebelahnya 12,5. Itu masih angka aman saudaraku ya, masih angka aman. Jadi saya bilang tadi rentang ya, rentang aman ya, 5 volt itu rentang amannya 4,4,5 sampai 5,5. Untuk 12 voltnya 11,5 sampai 12,5. Itu rentang aman, maksudnya aman itu alat elektronik bisa berfungsi, tetap bisa berfungsi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini nanti tinggal saya lepas untuk displaynya, karena ini sudah apa istilahnya, sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal dipasang ke mesin cuci. Karena mesin cuci itu tidak dibawa ke rumah, yang saya bawa cuma power supply-nya aja, panel depannya aja saya tinggal di sana di rumah yang punya mesin cuci. Jadi nanti waktu pasang mesin cuci ke mesin cucinya nanti saya perlihatkan ya, saya videokan lagi. Jika ada yang kurang puas atau belum puas, silahkan komentar di kolom komentar. Jadi pada dasarnya optocoupler ini membantu kita dalam mengerjakan alat elektronik, terutama SMPS ya, power supply SMPS. Nih dari tadi tetap di angka 5 volt dan 12 volt, aman, tidak ada pergeseran sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.